Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Bagus Widianto dengan NIK 222 10 10 10 041. Di sini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, lanjut kepada materi pertama, yaitu pengertian pergaulan bebas terlebih dahulu. Pergaulan bebas sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan interaksi sosial yang tidak terikat oleh norma-norma sosial, agama, atau hukum yang berlaku. Nah, istilah ini seringkali dikaitkan dengan perilaku yang menyimpang atau melanggar batas-batas moral yang diterima secara umum, atau lebihnya lagi, pergaulan bebas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan interaksi sosial antara individu, kelompok, antar laki-laki atau perempuan, laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh norma sosial, agama, atau hukum yang berlaku. Nah, dalam pergaulan bebas, individu seringkali terlibat dalam hubungan yang tidak beradab atau tidak sesuai pada umurnya lah, seperti itu. Sehingga mereka merasa bebas untuk berperilaku sesuai dengan keinginan mereka, tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakan tersebut. Nah, pergaulan bebas ini seringkali dikaitkan dengan perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai moral dan diterima secara umum. Nah, dalam banyak budaya, pergaulan bebas ini dapat menimbulkan stigma sosial di mana individu yang terlibat itu dalam perilaku ini seringkali tidak dianggap bermoral atau tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian lanjut kepada pengertian yang kedua, yaitu zina. Perbuatan zina. Nah, adalah perbuatan di mana laki-laki dan perempuan itu melakukan hubungan tidak terlarang atau hubungan intim, tapi di luar pernikahan. Jadi belum menikah atau resmi lah secara agama. Kemudian secara sederhananya zina adalah hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, dalam banyak tradisi agama dan norma sosial, zina ini dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan dilarang karena melanggar prinsip-prinsip moral dan juga etika yang mendasari hubungan antar manusia. Nah, hal ini disebabkan karena zina melanggar prinsip moral dan etika yang mendasari hubungan antar manusia, seperti kesetiaan, komitmen, dan tanggung jawab. Nah, ketika seorang sudah terlibat dalam hubungan zinaan, tidak hanya hubungan dengan pasangan yang sah, dengan pasangan saya yang terganggu, tapi juga dapat menimbulkan dampak emosional yang serius, seperti rasa bersalah, penyesalan, dan juga konflik internal. Seperti yang dijelaskan di surah Al-Isra, Allah sudah berfirman, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, "Wala taqrabuz zina innahu kana fasyatan wa sa'a sabila." Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sebenarnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan terburuk. Bahkan Allah pun sudah memperingati perbuatan zina sendiri. Itu tidak boleh dilakukan karena itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu adalah faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Yang pertama, pasti lingkungannya. Nah, remaja atau orang berada remaja lah, itu seringkali terpengaruh oleh teman-teman mereka. Jadi mereka tuh jika mereka berada dalam kelompok yang memiliki norma dan nilai yang longgar atau yang tidak ketat sama sekali lah terkait hubungan seksual, maka mereka cenderung mengikuti perilaku tersebut. Kemudian media dan teknologi juga berpengaruh, di mana akses yang mudah terhadap media sosial dan konten yang tidak sesuai umur itu dapat mempengaruhi pandangan remaja tentang hubungan dan seksualitas. Nah, paparan terhadap konten yang tidak sesuai ini dapat mendorong mereka berperilaku terhadap pergaulan bebas atau jadi mengikuti pergaulan bebas. Kemudian yang kedua adalah kurangnya peran aktif dari orang tua. Nah, ketika perannya ini sangat penting ya, apalagi orang tua. Apabila orang tua sibuk dengan pekerjaan atau tidak terlibat dalam kehidupan anak tuh mungkin akan merasa kurang diperhatikan dan mencari perhatian di luar rumah dan dapat mengarah pada pergaulan bebas. Nah, jika orang tua tidak membuka ruang untuk diskusi tentang seksualitas dan hubungan, anak-anak mungkin tidak mendapatkan informasi yang benar dan dapat terjerumus ke dalam perilaku yang tidak sehat. Nah, sikap dan
perilaku ini akan menjadi apa ya, orang tua yang berhubungan dengan anak tuh, komunikasi yang berhubung tuh akan menjadi contoh bagaimana bagi anak. Dengan itu orang tua lebih bertanggung jawab dan memperingati anak agar tidak menurut perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga adalah remaja umumnya tuh mencari jati diri ya. Pada umur remaja itu biasanya seringkali mencoba berbagai pengalaman untuk memahami diri mereka sendiri. Ini termasuk seperti menjelajahi hubungan romantis, pertemanan, dan kadang-kadang tuh dapat berujung kepada pergaulan bebas. Nah, kebutuhan pokok dalam usaha dapat diterima dalam kelompok sebaya remaja mungkin terserahkan untuk terlibat dalam perilaku yang mereka lihat sebagai norma di kalangan teman-teman mereka. Ketidakpastian tentang siapa mereka dan apa yang mereka inginkan dalam hidup dapat mendorong remaja itu untuk terlibat dalam hubungan yang tidak sehat sebagai cara untuk mencari validasi dan pengakuan terhadap teman sebaya ini dan lain sebagainya. Kemudian dampak negatif zina dan pergaulan bebas. Yang pertama, terhadap individu sendiri adalah kekuatan zina itu dapat mendapatkan PMS atau penyakit menular seksual seperti HIV dan juga AIDS. Dan kemudian hilangnya identitas diri karena mereka mencari jati diri tapi bukan pada hal yang baik seperti itu. Nah, dampak terhadap psikologi yang pertama adalah rasa bersalah, kedua depresi, dan rusaknya hubungan keluarga. Itu akan menyebabkan dia akan turunlah harkat dan martabatnya sebagai manusia dan tidak dihormati di kalangan masyarakat dan sebagainya. Kemudian dampak sosialnya adalah stigma sosial dan juga diskriminasi dan rusaknya reputasi pribadi dan keluarga. Nah itu, harkat dan martabat itu sudah turun, apalagi dengan kondisi tetangga seperti itu. Itu tambah dolar. Kemudian yang terakhir adalah dampak terhadap agama. Yang pertama, zina sendiri sudah Allah jelaskan bahwa itu dosa besar dan pelanggaran terhadap agama sendiri dan hukuman di akhirat. Kemudian kenapa sih? Lanjut kepada materi saya, selanjutnya adalah kenapa sih kita harus menjauhi perbuatan tersebut? Pertama, menjaga kesehatan, yaitu menjaga seperti minuman beralkohol berbahaya, rokok berbahaya, dan itu berbahaya kalau berbahaya. Kemudian, jaga kehormatan diri, harkat dan martabat manusianya. Kemudian memperkuat hubungan dengan keluarga. Jadi terjadi hubungan antar individu di keluarga, menjadi hidup yang lebih bahagia dan menjadi teladan bagi orang lain seperti itu. Kemudian bagaimana sih caranya agar kita jauh dari perbuatan itu? Yang pertama, kita tuh harus memperkuat iman dan juga takwa. Meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam dan pendidikan moral yang terkandung di dalamnya. Pendidikan agama yang baik dapat membantu individu itu memahami konsekuensi dari pergaulan bebas dan juga zina. Nah, dan juga mengikuti kegiatan keagamaan, mungkin suatu pengajian, kemudian kajian kitab, diskusi tentang nilai-nilai Islam, dapat melakukan iman dan takwa. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk berdiskusi, bertanya tentang isu-isu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah memilih pergaulan yang baik. Nah, memilih teman yang memiliki nilai yang sama dan mendukung perilaku positif sangat penting. Nah, teman yang baik akan selalu mengingat dan mendukung satu sama lain untuk menjauhi pergaulan bebas dan juga zina. Kemudian menjauhkan diri dari lingkungan yang mendorong untuk melakukan perilaku negatif atau tidak baik lah. Seperti pergaulan yang tidak sehat dapat membantu individu juga menjaga diri dari godaan. Lingkungan yang positif juga akan memberikan dukungan moral dan emosional. Itulah fungsi memilih teman atau pergaulan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mungkin bisa diisi dengan waktu positif. Jadi mengisi waktu itu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti belajar, olahraga, atau mengikuti kegiatan sosial yang dapat mengalihkan perhatian dari pergaulan bebas. Nah, kegiatan ini tidak hanya mengisi waktu, tapi juga membantu mengembangkan keterampilan dan juga kepribadian. Nah, terlibat dalam kegiatan sosial dan atau menjadi relawan di komunitas dapat meningkatkan atau memberikan rasa tujuan dan kepuasan. Nah, kegiatan ini juga membantu membangun hubungan yang positif dengan orang lain dan memperkuat rasa empati. Kemudian yang keempat adalah menjaga batasan. Nah, penting untuk menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan dalam jenis dan sosial. Nah, hal ini termasuk menjaga jarak fisik dan emosional yang sesuai, sama menghindari situasi yang memicu perilaku yang tidak diinginkan.
Nah, meningkatkan kesadaran diri tentang nilai-nilai dan prinsip yang diyakini dengan memahami apa yang benar dan salah, individu itu dapat lebih mudah menolak godaan untuk terlibat dalam pergaulan bebas dan juga zina seperti mungkin minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya yang itu tidak boleh dilakukan dalam agama maupun dalam undang-undang umum. Nah, kemudian langkah-langkah ini tuh tidak hanya membantu menjaga harga dan martabat manusia, tapi juga berkontribusi pada kehidupan yang lebih bermakna sesuai dengan ajaran Islam. Nah, melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan juga positif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, jangan ragu-ragu untuk meminta nasihat dari orang yang lebih berpengalaman, kayak misalnya orang tua, guru, dan juga teman sebaya dan sebagainya. Mereka tuh dapat memberikan perspektif yang berharga dan membantu mengatasi tantangan yang berbeda. Nah, kemudian dia juga bicarakan dengan orang-orang terdekat, ya seperti saran tadi ya, berkeluar dan teman tentang nilai-nilai yang diyakini dan tujuan hidup. Dengan berbagi pandangan, mereka dapat memberikan dukungan dan pengertian yang lebih baik. Jika merasa kesulitan untuk menghindari pergaulan bebas, kan susah dihindari tuh, mungkin karena orang tua dan sebagainya, bisa pertimbangkan untuk mencari bantuan dari konselor mereka dan sebagainya, dan mereka dapat memberikan bimbingan dan strategi untuk mengatasi masalah yang sedang kalian hadapi. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.